Ini ngomong-ngomong siapa sih yang ngarang, Kak Lukas? Apa karangnya? Yang ngarang ini siapa sih yang nyiptain lagu ini? Oh, Keren ini yang banget soalnya ngarang. lagunya. Saya tahu-tahu nih. Ini teman Siapa? kita disabilitas netra, namanya Kak Rini. Wah, Karini dari Jogja itu. Ya betul betul Waduh, itu terkenal tuh. Terkenal ternyata ya dia punya talenta seantero dunia itu. tersembunyi. Iya. Oke, kalau gitu Kak Lukas, kita langsung aja yuk masuk ke acara berikutnya. Kira-kira mau ngapain nih kita? Nah, selanjutnya kita akan dengerin pengalaman kesaksian dari sharing Pak John Limbing, Sarjana Hukum. Langsung saja ya. Silakan Pak John Limbing. Ya, silakan Pak John. Ya, selamat pagi buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni Sugianto Limbing atau dipanggil Joni Limbing. Lahir di Surabaya tahun 1956. Saya adalah putra ketujuh dari 7 bersaudara, di mana pada saat itu saya lahir dalam keadaan normal. Hanya saja ketika kelas 3 SD terjadi malpraktek dan saya menjadi tunanetra. Dan oleh karena tunanetra itu saya sekolah di sekolah luar biasa di YPAB di Surabaya di Jalan Tegasari nomor 56 Surabaya. Saya belajar di situ sampai dengan SMP. Nah, pada saat itu saya mempunyai cita-cita yang berbeda dengan teman-teman yang ada di Surabaya pada umumnya, karena pada umumnya mereka masuk ke SPG dan kemudian belajar di SGPLD, LB dan menjadi guru. Tetapi saya memang cita-cita saya ingin menjadi ahli hukum dan menyimpang dari yang ditempuh oleh teman-teman saya, sehingga saya belajar di SMA maksud saya, tetapi di PAB Surabaya itu biasanya di semua yang belajar di situ itu sekolah dibiayai oleh YPAB sampai ke perguruan tinggi. Tetapi karena saya menyimpang, jadi saya tidak dibiayai, jadi saya harus biaya sendiri. Nah, saya SMA, saya masuk di sekolah Katolik yang namanya Santo Louis di Jalan DR Sutomo nomor 8. Dan di sana memang di mana pada zaman itu tidak ada komputer atau laptop ya. Kita belajar pakai huruf braille dan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya hadapi dan belum lagi ya namanya juga zaman dulu bukan inklusi ya. Saya dulu sekolah integrasi namanya. Jadi belajar bersama orang normal dan di sekolah yang namanya sekolah Katolik Saint Louis itu kebanyakan orang yang sudah luar biasa karena itu yang diterima di situ adalah orang yang kata-kata itu tinggi kepintarannya. Jadi saya belajar di situ dengan susah payah, saya berhasil menempuh sampai dengan kelas 3 saya di situ dan karena kepala sekolah yang menerima saya itu diganti, pastornya diganti sehingga saya dipanggil oleh kepala sekolah yang baru dan dikatakan bahwa saya boleh belajar di situ tetapi tidak diberi jasa dengan alasan ya macam-macam lah. Akhirnya saya minta surat keterangan keluar dan saya pindah ke Bandung masuk ke Wiataguna dan saya belajar di SMAK BPPK di Jalan Kebonjati, Bandung. Nah di situ saya 1 tahun dan saya diminta oleh Direktur Asama untuk masuk di Unpar, saya tidak mau, saya kembali ke Surabaya. Di situ saya tes di Universitas Surabaya, masuk di Fakultas Hukum dan memang akhirnya diterima dengan susah payah saya belajar di situ dan akhirnya pada tahun 1984 pada zaman saya itu masih ada sarjana muda hukum dan di situ saya menjadi sarjana muda dan saya mulai bekerja dan saya diterima di suatu perusahaan swasta di Jalan Tanjung Sari nomor 9 perusahaan kayu yang namanya PT Prima Baron Pelita ya. Saya kerja di situ sebagai bidang hukumnya yang mengatur segala sesuatunya, yang mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum dan mengatur karyawan. Nah, di situ saya bekerja 1 tahun dan saya keluar masuk lagi ke celana merek Jova ya. Mungkin kalau ada yang pernah tahu dulu ada celana merek Jova, saya bekerja di situ. Dan akhirnya setelah itu saya tahun 87 saya mulai berkeluarga dan saya keluar dan saya mulai bekerja sendiri sebagai ahli hukum
dan saya ternyata waktu saya tes juga sebagai pengacara praktek, zaman dulu tidak ada advokat ya, pengacara praktek ada advokat tapi melalui proses yang agak susah dulu ya, tetapi saya tes sebagai pengacara praktek waktu itu saya lulus dan saya beracara di Surabaya. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan Mei, saya pindah ke Bali dan saya berada di sana dengan segala aktivitas saya yang berkaitan dengan bidang hukum itu sampai dengan tahun 2006. Karena 2002 di situ 12 Oktober bom Bali meledak, maka pekerjaan di sana menjadi sepi. Akhirnya saya 2008 saya pindah ke Kalimantan Timur ke Samarinda ya. Karena saya sudah mulai banyak masalah dengan kesehatan saya, akhirnya saya berpindah haluan sehingga saya berusaha menjadi seorang usahawan yang waktu itu saya bergerak di bidang rental alat-alat berat ya yang sampai sekarang saya tekuni, dan saya mempunyai 2 orang putra, anak saya 2 laki-laki dan sudah selesai semua dan sudah berkeluarga semua. Nah, itulah sedikit cerita yang saya bisa berikan, tetapi tentu saja bahwa segala sesuatu itu banyak sekali yang saya alami, banyak kesulitan di mana pada zaman itu tidak seperti sekarang yang semuanya serba komputer. Zaman itu adalah zaman yang sangat susah sekali, di mana kita harus susah payah untuk berjuang di dalam menempuh pendidikan. Kiranya hanya sekian dan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak John untuk sharingnya ya, yang sangat menginspirasi kita semua. Halo teman-teman, saya Wiwi dari Jepara, Jawa Tengah. Saya seorang non-disabilitas. Ya, dan saya Eka, saya seorang disabilitas netra. Di sini kami bertugas sebagai moderator yang akan memandu teman-teman sampai ke acara kuis nanti. Nah, Kak Eka, bagaimana menurut Kak Eka tentang sharing Pak John tadi, Kak Eka? Yes, Kak Wiwi, sharing dari Pak John itu sangat-sangat menguatkan dan menginspirasi ya. Wow, tadi ketika aku dengar tadi Kak Wiwi, keren banget sih pengalaman hidup dari Pak John itu. Dan ketika dengar sharingnya Pak John tadi, saya teringat dengan masa lalu saya Kak Wiwi, ketika flashback, karena kebetulan saya sekarang juga tinggal di Surabaya, sama ketika Pak John waktu itu bersekolah. Dan cerita Pak John itu nggak jauh beda dengan saya juga mengalami diskriminasi Kak Wiwi. Jadi disabilitas itu memang nggak pernah jauh-jauh ya. Kayak diskriminasi itu jadi makanannya teman-teman kita semua disabilitas setiap hari gitu. Saya ingat ketika waktu saya SMP mau ke SMA, liburan sekolah yang panjang itu biasanya teman-teman saya itu buat untuk santai-santai, untuk liburan. Dan ditanya kalau SMP, setelah SMP ini mau masuk SMA mana? Mereka sudah tahu. Tapi ketika itu saya belum tahu dan liburan saya gunakan untuk cari sekolahan. Karena puluhan sekolah yang saya datangi, saya nggak ada yang mau terima saya dengan keadaan saya sebagai disabilitas netra. Jadi memang apalagi waktu itu 2012 Undang-Undang Disabilitas belum keluar. Jadi ya untungnya, syukurnya sekarang Undang-Undang Disabilitas keluar, setidaknya cukup membantu untuk membuka akses bagi kita ya teman-teman disabilitas, baik di institusi pendidikan maupun di dunia kerja. Nah, hari ini kita juga akan mendengar nih pemaparan dari pemateri kita, tapi sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman buat DCShares, kalau nanti di akhir acara akan ada kuis. Nah, kuis itu nanti yang bisa jawab pertanyaan akan dapat apa, hukuman? Enggak dong, akan dapat hadiah dong. Jadi yang bisa jawab akan dapat hadiah, dan juga nanti ada sesi tanya jawab di setiap waktu materi disampaikan. Kita akan ada 3 sesi dan juga ada 3 sesi tanya jawab. Nah, nanti yang bertanya juga akan dipilih satu penanya yang beruntung. Nah, gimana beruntungnya? Nanti pemateri yang akan memilih satu penanya yang beruntung itu, dan juga akan dapat hadiah. Jadi webinar hari ini tuh penuh dengan pengetahuan, penuh dengan inspirasi, dan juga akan penuh dengan hadiah. Jadi semua tetap stay sampai acara kita berakhir ya. Nah, langsung aja nih, kita nggak usah tunggu lama-lama, kita langsung sambut aja ya pemateri kita, seorang pakar dan praktisi yang sudah melakukan penelitian terhadap disabilitas selama 12 tahun. Wow, bukan waktu yang pendek ya di DCShares, tapi waktu yang sangat panjang. Karena ketika beliau melakukan penelitian, pasti beliau juga bersentuhan langsung dengan disabilitas, terlibat langsung dengan disabilitas. Jadi beliau tidak hanya saat ini memaparkan materi, tapi beliau juga sangat memahami seputar dunia disabilitas. Nah, langsung saja ya kita sambut pemateri kita,
yaitu Bapak Dr. Roy Manuel Lumano MSc. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih untuk Eka. Wah, itu perkenalannya kayaknya dijualnya terlalu hebat nih kayaknya tuh. Jago menjual nih Salam. rupanya ini Eka ini. Salam Om Roy. Halo, ya. Jadi kita di sini di pagi hari ini saya dikasih tugas. Terima kasih ya untuk semua panitia yang sudah mempercayakan tugas ini kepada saya. Intinya semua dari kita kan masih belajar ya, tidak ada dari kita yang begitu hebat. Dan sekali lagi untuk topik disabilitas ini, sebenarnya topik disabilitas ini samudra luas. Jadi banyak sekali dan panjang lebar gitu ya, jadi tidak bisa kita kerucutkan kepada hanya satu titik saja. Namun demikian pagi hari ini saya terhormat untuk diberikan kepercayaan mengulas sedikit banyak tentang disabilitas dari sudut pandang sejarah ya. Saya akan share screen, jadi buat teman-teman yang bisa melihat mungkin juga bisa membantu ya. Sebentar saya coba nyalakan dulu. Ya, semoga yang bisa melihat sudah tampil ya di layarnya ya. Jadi topik kita di pagi hari ini adalah tentang disabilitas sejarah ya, pengaruh dan juga solusinya. Saya akan berbicara coba menjelaskan secara sederhana dan topik ini sebenarnya panjang dan lebar sekali, tetapi kita akan mengulas ya tentang sejarah disabilitas, kita akan masuk ke dalam mesin waktu. Jadi kita akan mundur ke belakang kira-kira sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, kira-kira 5000 tahun yang lalu ya, kita masuk ke dalam mesin waktu dan kemudian kita akan hinggap di beberapa masyarakat atau bangsa atau negara-negara di mana disabilitas itu kita bisa pelajari lebih lanjut lagi. Nah, kita perlu ketahui konsep disabilitas itu baru dipakai kira-kira di abad ke-19. Jadi sebelum abad ke-19 itu tidak ada kosakata disabilitas itu tidak ada. Abad ke-19 baru menggunakan konsep disabilitas dan tujuannya itu sebenarnya untuk membedakan manusia-manusia yang tanda kutip sehat dan normal dan manusia yang menjadi penyakit masyarakat. Nah, cukup keji ya konsep disabilitas ini zaman dulu itu. Karena mereka pikir semua orang yang tinggal di jalanan itu ya udahlah itu disabilitas namanya begitu. Namanya juga manusia gitu ya. Jadi dalam meneliti tentang sejarah disabilitas ini, kita juga mesti memahami bahwa disabilitas ini tidak ada secara khusus ditulis dalam kurun sejarah. Jadi tidak ada misalnya, oh ada seorang pujangga atau penulis gitu ya, di tahun sekian dia menulis tentang disabilitas. Itu tidak ada. Jadi satu-satunya cara kita bisa memahami tentang disabilitas adalah untuk menggali dari temuan arkeologi, misalnya oh ada temuan lukisan, batu-batuan, ukiran, atau mungkin juga temuan tentang yang berhubungan dengan mitos setempat. Atau ya kalau misalnya memang ada tulisan-tulisan, nah itu biasanya kita mencoba mengambil intisari apa yang terjadi pada saat itu tentang disabilitas. Ya, jadi pendekatan disabilitas itu biasanya menggunakan pendekatan tidak langsung. Dan pada saat kita mencoba menekuni disabilitas sepanjang sejarah, kita sebenarnya berupaya ya untuk mengangkat bagaimana pengalaman hidup orang-orang yang mengalami disabilitas. Jadi pengalaman ini
berhubungan dengan bagaimana emosi mereka, tantangan mereka, batasan atau keterbatasan mereka, atau bagaimana mereka bisa bertumbuh. Jadi sangat manusiawi sekali gitu. Jadi bukan teoretis, tetapi sangat praktek gitu, sangat praktikal ya. Tujuannya kita memahami disabilitas secara sepanjang sejarah adalah untuk kita ngerti nih, oh pada saat itu asumsi yang dipergunakan apa saja oleh masyarakat sepanjang masa, lalu pola-pola perlakuannya seperti apa, dan kemudian kita mempergunakannya gitu, untuk supaya kita bisa memformulasikan gitu, membuat kerangka solusi bagi kondisi disabilitas di masa kini. Dan dengan demikian ya, seharusnya kita tidak punya alasan lagi untuk hidup di masa lalu. Karena di masyarakat modern ini, di era HAM ini, disabilitas tidak lagi sepatutnya ya dibedakan. Ya, kira-kira begitu ya, saya punya pendahuluannya. Nah, kita akan masuk ke dalam mesin waktu nih. Kita akan mulai dari kira-kira 2.500 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan era sekarang, dan kita mencoba membahasnya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Tapi saya akan membaginya ke dalam 3 segmen ya. Tujuannya supaya setiap segmen itu kita bisa berhenti sejenak, lalu kemudian kalau ada yang mau bertanya silakan, lalu kemudian saya masuk ke segmen kedua dan segmen ketiga. Oke, jadi kita siap ya, kita masuk ke dalam mesin waktu sekarang. Nah, kita mulai di kurang lebih tahun 2.500 sebelum Masehi, yaitu adalah era Mesopotamia namanya. Mesopotamia ini artinya adalah lokasi antara 2 sungai ya, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kalau zaman sekarang itu kira-kira di sekitar wilayah negara Irak. Nah, pada zaman Mesopotamia ini ada mitos-mitos yang berkembang ya, namanya juga orang zaman dulu ya, mereka menyembah dewa lah, dewanya aneh-aneh gitu ya. Salah satu dewa yang mereka sembah itu berhubungan dengan bagaimana manusia itu diciptakan. Jadi manusia itu dipercaya diciptakan oleh Dewa Enki namanya. Nah, Dewa Enki ini menciptakan manusia dibantu oleh Dewi Ninmah. Nah, Dewi Ninmah menjadi ibu dari segala ciptaan. Nah, sedangkan Enki adalah yang mencipta. Nah, bagaimana hubungannya? Kurang terlalu jelas gitu ya. Tapi intinya dalam penciptaan ini sang dewa dengan si dewinya ini memang secara khusus menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Bahkan ada manusia juga diciptakan yang mana kakinya itu tidak berfungsi. Nah, intinya adalah pada zaman Mesopotamia ini, mereka mencoba memahami tentang kondisi disabilitas dan mereka mengaitkan disabilitas ini biasanya kepada dewa dan dewi yang mereka sembah. Nah, itu untuk mitos ya dari bangsa-bangsa Mesopotamia. Tetapi ada sesuatu yang unik. Jadi kalau kita pelajari tentang bangsa-bangsa Semitik ya, Semitik itu artinya adalah bangsa-bangsa yang memiliki rumpun bahasa Semit, namanya Semitik. Rumpun bahasanya Semit namanya. Ini termasuk bangsa-bangsa Arab ya, Arab bukan Arab zaman sekarang ya, Arab zaman dulu sekali. Suriah, Kanaan, Kasdim, Edom, Ibrani atau Yahudi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu rumpun bangsa-bangsa. Nah, uniknya kita bicara 2000 tahun sebelum Masehi yang mana adalah 4000 tahun sebelumnya. Pada bangsa-bangsa ini, penyandang disabilitas itu tidak pernah diasingkan. Kenapa? Karena dalam bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa Semitik ini, mereka memiliki kultur atau budaya yang mendukung, yang sifatnya inklusif. Intinya mereka itu sangat dekat dalam satu keluarga, sehingga seorang disabilitas yang menjadi anggota keluarga kita itu selalu dirangkul. Lagi pula mereka juga memiliki beberapa kepercayaan atau agama ya, yang menuntut mereka untuk selalu memperlakukan disabilitas-disabilitas ini dengan suatu yang mungkin tidak sempurna gitu, tetapi ada satu model inklusif yang mereka praktekkan pada zaman itu. Nah, perlu diingat juga pada zaman itu juga ada para budak-budak. Nah, budak-budak ini terus terang minta maaf tidak berlaku ya. Kalau budak sih mau disabilitas tidak disabilitas ya mereka namanya budak gitu ya, pasti diperlakukan dengan cara berbeda. Nah,
ada satu prasasti, jadi ini terkenal sekali, namanya Prasasti Hammurabi. Hammurabi adalah seorang raja ke-6 dari bangsa Babilonia. Jadi si Raja Hammurabi ini adalah seorang raja yang sangat saleh. Dia menuliskan peraturan ya, kalau kita mungkin modelnya seperti UUD 45 begitu ya, tapi ini zaman dulu, 4.000 tahun yang lalu. Dia menuliskan aneka macam peraturan-peraturan yang sifatnya itu sangat moral gitu, sangat secara moral itu sangat amat terpuji. Dan salah satu teks yang ditulis ini, teks ini dipahat ya, dipahat di suatu batu yang besar sekali, tingginya 2/4 meter batu ini, dan di batu ini dipahat segala macam peraturan-peraturan, dan dalam peraturan itu juga tercantum bagaimana seorang disabilitas itu dilindungi dalam satu kapasitas tertentu. Jadi luar biasa ya, sebenarnya umat manusia di 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, meskipun mereka itu tidak memiliki pendidikan modern seperti kita, mereka nggak tahu tentang asal-muasal disabilitas, tetapi mereka rupanya punya suatu model perlindungan. Mereka juga memiliki pola inklusif, ya. Meskipun kembali lagi disabilitas itu mungkin sumber-sumbernya umumnya terkait dengan sang dewa. Oke, di sini menarik ya, kita bisa lihat bagaimana sebenarnya umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu sudah memiliki kapasitas atau paling tidak hati nurani untuk suatu kesetaraan. Nah, tapi kemudian pada zaman itu juga ada satu bangsa, ya, bangsa Het namanya, bahasa Inggrisnya Hittite, bahasa Indonesianya Het, H-E-T, gitu ya. Mereka juga ada di dalam era Mesopotamia. Tetapi bangsa Het ini berbeda, karena mereka itu bahasanya bukan bahasa Semitik. Jadi kebudayaan mereka itu dipengaruhi oleh namanya Indo-Eropa. Indo-Eropa ini tidak ada hubungan dengan Indonesia ya, Indo ini India. Jadi India dan Eropa itu menjadi akar bahasa mereka, dan mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, sedikit berbeda, terpisah dari bangsa-bangsa Semitik. Nah, untuk bangsa Het ini, mereka menyembah seorang dewa yang namanya Tarhuna. Tarhuna adalah dewa cuaca. Jadi dia yang mengendalikan cuaca tuh, badai, panas, dingin, musim semi dan lain-lain. Nah, si dewa cuaca ini ya, atau kita sebutnya apa ya kalau begitu ya, storm god namanya, dewa badai lah seperti begitu. Dewa badai ini memiliki mitos bahwa satu saat dia berperang melawan seekor naga. Lalu dia kehilangan dua biji matanya. Tapi kemudian dengan suatu upaya lagi, dia kembali lagi, dia akhirnya bisa mendapatkan kembali 2 biji matanya ini, lalu dia bisa melihat kembali. Kira-kira begitu, itu mitos ya pada orang bangsa Het ini. Dan lalu kemudian ada seorang raja juga pada saat itu, namanya Raja Mursili kedua. Raja Mursili ini, bayangkan seorang raja ya, kebetulan raja ini tidak bisa membaca dan menulis, tapi ya namanya seorang raja ya, siapa perlu, ya kan? Namun si raja ini satu hari kehilangan kemampuannya untuk berbicara, bisu dia. Wah, gempar. Bagaimana seorang raja yang tidak bisa membaca menulis, tapi sekarang bisu, tidak bisa berkomunikasi. Jadi gempar itu situasinya pada saat itu, tetapi menurut kisah, lalu raja ini menyembah dewa badai tersebut, dan kemudian dia sembuh, gitu ya. Kira-kira begitu ceritanya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa di zamannya bangsa era Mesopotamia, khususnya kepercayaan orang-orang Het pada saat itu, disabilitas juga ada. Bahkan disabilitas ini terjadi kepada seorang dewa dan seorang raja. Namun, kalau kejadiannya kepada dewa dan raja, disabilitas ini tidak masalah gitu, tidak dipermasalahkan. Wong namanya raja atau dewa gitu ya. Tetapi kalau disabilitas ini terjadi kepada masyarakat biasa, nah disitulah menjadi masalah. Pada zaman itu
ditulis ya tentang adanya kebutaan, ketulian, cacat tubuh, dan juga kemandulan. Nah, itu mereka juga menulis ya. Tapi ya pada umumnya memang ada satu bentuk perlindungan ya bagi disabilitas. Intinya ganti rugi. Misalnya kalau ada seseorang sengaja membuat orang lain buta gitu ya atau tuli. Nah, mereka harus bayar itu. Ada biaya kompensasi yang harus dikeluarkan. Tapi intinya kalau kita hidup pada zamannya mereka dan kita adalah disabilitas, kita dianggap najis. Kita tidak bisa menyembah si dewa badai ini karena kita disabilitas. Boro-boro menyembah, masuk ke kuilnya pun tidak diperbolehkan. Dan pada zaman itu disabilitas itu sumbernya juga banyak. Contohnya kecelakaan, tadi kan bisa ada kesengajaan juga gitu ya. Bisa juga sejak lahir. Dan juga dikaitkan dengan para dewa juga disabilitas ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya di zaman Mesopotamia bahwa disabilitas itu sudah ada. Dan beragam bentuk disabilitas ini sudah terjadi, bukan zaman sekarang saja. Dan pada zaman dulu itu, kalau disabilitas ini terjadi kepada orang-orang terhormat, orang-orang kaya, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau terjadi pada orang-orang yang masyarakat rendahan begitu, ya bermasalah. Ya, namun demikian, kita kembali lagi kepada satu titik penting, yang mana pada saat zaman itu, disabilitas itu ada suatu perlindungan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk cepat saja ke dalam era Yunani. Jadi era Yunani ini masuk kurang lebih tahun 800 sebelum Masehi. Ya. Era Yunani ini beda sama sekali. Jadi pada era Yunani ini, manusia itu mulai menjadi cerdas. Mereka menjadi filsuf-filsuf. Ingat ya, Socrates, Plato, Aristoteles, gitu ya. Jadi pada era Yunani ini, para ahli-ahli filosofi ini berpikir. Mereka berpikir dan berpikir. Mereka berpikir mencari tentang intisari dari hidup. Mereka mencari tentang keunggulan hidup itu apa. Jadi orang Yunani ini mengusung suatu filosofi namanya filosofi Aretes. Aretes ini berbicara tentang keunggulan. Bagaimana seseorang ini harus tampil pada titik maksimalnya dia. Ya, baik secara moral, secara intelektual, secara fisik, ya semua aspek sehingga dia bisa mencapai potensi penuh umat manusia. Oke. Kalau saya tadi katakan dalam satu kalimat itu saja, coba kita pikirkan. Seumpama kita seorang disabilitas dan kita hidup di era Yunani, kira-kira kendala kita apa? Banyak. Karena mereka menuntut suatu kesempurnaan. Ditambah lagi mereka itu memuja dewa-dewi yang begitu sempurna, ganteng, cantik, tubuhnya hebat, bentuk tubuhnya luar biasa, begitu. Jadi kalau kita sebutkan ya, misalnya dewa-dewa Yunani, contohnya mungkin teman-teman ini pernah dengar, ada dewa Poseidon namanya. Poseidon ini dewa yang menguasai laut, ya, samudra. Lalu ada Dewi Hera. Dewi Hera ini konon adalah suami dari dewa Zeus, ya, Zeus atau Zeus. Zeus itu adalah kepalanya, gitu ya. Lalu ada ini saya baca beberapa aja ya, akan ada Aphrodite. Aphrodite itu adalah dewi kesuburan. Lalu ada Ares. Ares itu kalau tidak salah dewa perang ya. Ada dewa Athena, Artemis, Apollo, Hermes. Hermes adalah dewa yang sebagai penyampai pesan. Jadi kalau ada dewa di Gunung Olympus itu mau memberikan pesan, maka si Hermes ini yang menyampaikan pesan ini kepada manusia. Dan dari dewa-dewa ini ada yang menarik juga. Ada namanya dewa Hephaistos ya. Hephaistos ini adalah dewa yang dipercaya anak dari Zeus dan Hera, di mana anak ini terlahir pincang. Udah dewa pincang pula begitu. Alhasil si dewa ini, Hephaistos ini diusir dari Olympus karena apa? Karena dia cacat, tidak layak untuk ada di singgasana Gunung Olympus, ya.
Gunung Olympus adalah tempat di mana dewa-dewa ini berkumpul, ya. Olimpian, Gunung Olimpian atau Gunung Olympus. Jadi kasihan sekali nih dewa satu, ya, dia mesti diusir keluar. Nah, jadi kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan dari era Yunani? Pertama-tama, dominasi filosofi Aretes ini sangat merugikan orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya, kedua, pencerminan mitos para dewa yang mereka itu sempurna tubuhnya. Kalau kita lihat patung-patung atau lukisan-lukisan, ya, orang Yunani itu sempurna semuanya, sama dia punya arsitektur juga, dan kalau patung itu sangat realistik gitu ya. Anatomi tubuhnya itu sempurna. Apa jadinya kalau misalnya kita ini disabilitas yang tidak sempurna? Nah, disinilah orang Yunani ini tidak cocok, ya, untuk teman-teman yang mungkin mengalami disabilitas, khususnya mereka yang kelihatan disabilitasnya. Jadi orang Yunani ini memiliki kata-kata yang namanya adunatos. Satu kata namanya adunatos. Adunatos ini artinya adalah tidak memenuhi standar estetika. Adunatos, mungkin bahasa kerennya disabilitas. Jadi kalau mereka ngomong, wah itu adunatos, berarti seseorang tersebut tidak masuk ke dalam standarnya orang Yunani. Makanya mereka punya kosakata khusus untuk menunjukkan mereka yang memiliki kondisi disabilitas yang terlihat. Contoh misalnya, aiskos. Nah, aiskos itu buruk rupa. Asteneia itu lemah. Ateleia itu tidak sempurna. Kolobos atau kolos itu pincang, ya. Dan mereka memiliki linearitas. Jadi bukan cuman kayak pincang doang, tapi pincang sedikit, pincang dan sangat pincang. Dan dalam hal ini misalnya orang itu buruk rupa gitu ya, itu ada yang namanya perosis. Perosis itu mungkin anggota tubuh kita ada yang tidak benar. Ada yang namanya anaperos, itu lumayan tidak benar. Ada yang namanya anaperia. Anaperia itu kita mukanya seperti monster. Nah, ini adalah era Yunani. Jadi dalam era Yunani kita bisa lihat, ya, bagaimana mereka secara tidak langsung, saya tidak tahu kalau ini ada kesengajaan di sini, tetapi dalam pola pikir orang Yunani, orang-orang yang tidak masuk ke dalam standar, ini tidak bisa masuk ke dalam utopia mereka. Apa yang mereka pandang sebagai sempurna. Alhasil, karena konsep-konsep ini, dimulailah suatu praktek yang namanya infantisida. Ya. Secara tidak langsung, infantisida ini adalah hasil dari pengajaran dari Plato dan Aristoteles gitu, yang selalu mengusung suatu kesempurnaan dalam masyarakat. Jadi infantisida itu adalah praktek membunuh bayi-bayi setelah mereka lahir. Jadi kita mungkin punya anak, dan begitu punya anak, kita lihat anak kita ada yang buruk rupa gitu, adunatos. Maka anak ini ya dibunuh aja. Saya tidak mau anak ini, kayak kita mungkin beli HP, wah HP saya jelek, saya buang gitu ya. Mungkin seperti begitu, tapi ini terjadi dari ideologi mereka. Bahkan kalau kita pernah dengar bangsa Sparta itu kan terkenal dengan dia punya pejuang-pejuang yang tangguh gitu ya. Jadi bangsa Sparta ini konon dalam ceritanya, setiap ada kelahiran di dalam masyarakat bangsa Sparta, maka kepala suku itu harus menginspeksi bayi. Dan pada saat diinspeksi, bayi ini mesti dimandikan dengan arak anggur. Bayangin teman-teman ya, baru lahir, lalu disiram dengan arak anggur. Bayi-bayi yang tidak tahan disiram dengan arak anggur, maka tidak dibunuh, tetapi dibawa ke Gunung Taygetos. Itu nama sebuah gunung. Di gunung ini ditaruh aja itu bayi, dibiarkan sampai mati. Nah, ini adalah hasil-hasil dari pola pikir Yunani. Jadi kita ambil kesimpulan ya untuk Yunani. Apakah ada dukungan pemerintah? Tidak ada untuk disabilitas. Jadi kalau kita disabilitas ya kita tergantung dari keluarga atau komunitas, dan persepsi masyarakat itu negatif. Ya, mereka dianggap
tidak mendapat pertolongan dari dewa atau dewi. Dan disabilitas yang kelihatan itu yang paling menderita. Kalau yang tidak kelihatan mungkin kalau kita tuli itu mungkin tidak terlalu bermasalah, ya. Dan lalu kemudian kondisi sosial disabilitas tidak mendapatkan kesempatan setara, kehidupan sosial mereka itu ya sebagai seorang disabilitas pasti banyak ini ya tantangannya, kecuali kalau dia kaya. Nah ini nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut ya, bahwa ini juga terjadi sampai sekarang. Kalau kita disabilitas, kalau kita kaya dan kita orang terhormat, mungkin kita nggak masalah begitu ya. Dan intinya kalau kita disabilitas di zaman Yunani, kita berjuang secara mandiri. Ya intinya begitu. Saya akan berhenti dulu di sini dan saya akan kembalikan kepada tim panitia ya, bila mana ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya. Silakan tim panitia. Oke, thank you Pak Roy. Oke, kami buka sesi tanya jawab yang pertama dulu ya, DCCers. Yang ingin bertanya, rules-nya adalah bisa raise hand. Jadi nanti urutannya kita akan panggil sesuai dengan yang pertama raise hand. Kita akan buka untuk 3 penanya dulu di sesi tanya jawab yang pertama ini. Silakan DCCers yang mau bertanya. Oke, di sini udah ada yang raise hand ya. Ya, silakan Pak Jono dulu. Bisa langsung unmute dan ajukan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin bukan untuk bertanya tapi lebih pada sharing istilahnya sharing reflektif terkait apa yang sudah disampaikan. Sharing reflektif yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata pada zaman dulu, mulai dari masa Mesopotamia sampai ke zaman Yunani, abad-abad ya pokoknya pada kala itulah, itu stigma terhadap disabilitas, kalau dulu terma yang digunakan adalah penyandang cacat, itu lebih keji ketimbang yang ada sekarang. Kalau yang sekarang ya paling keji, kita dianggap sebagai aib, kita dianggap sebagai orang yang orang yang tidak berdaya. Karena kita sekarang sudah hidup di zaman yang sudah lebih teratur, kita sudah hidup dalam zaman utamanya menganut agama yang beragam, maka kita justru disabilitas ini dianggap berkat, walaupun dari stigma mereka itu sedikit sedikit berlebihan juga. Kenapa saya katakan sedikit berlebihan? Karena stigma kita dianggap sebagai berkat, kita dianggap sebagai orang yang harus dikultuskan, kasarnya lah begitu, sehingga kita ya di satu sisi terhambat juga dalam bermodulasi. Kamu tidak usah ngapa-ngapain, kamu sabar saja, kamu begini-begini. Jadi intinya sharing reflektif bahwa yang ingin saya sampaikan adalah patutlah kita bersyukur, walaupun juga yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai disabilitas harus keluar dari stigma seperti itu. Makanya kita kembali tadi ke sharingnya Pak John, dan mungkin diawali oleh teman-teman, dirasakan oleh teman-teman juga, utamanya para pejuang-pejuang disabilitas, untuk keluar dari stigma keterkungkungan karena stigma tadi. Makanya wajarlah kalau mungkin sekarang masih ada stigma negatif seperti kita ini disabilitas tidak berdaya, kita ini disabilitas adalah aib, disabilitas adalah memalukan, makhluk terkutuk, dan lain-lain sebagainya.
Jadi walaupun demikian, kalau kita berkaca kepada yang tadi itu kita harusnya masih lebih bersyukur, tapi bukan bersyukur dalam artian membiarkan biarkanlah Pak stigma Jono, itu, tapi Pak Jono mungkin ada pertanyaan yang bisa langsung tidak. ditanyakan. Saya sudah katakan tadi bahwa saya lebih pada sharing saja, sharing bukan bertanya, lebih pada sharing refleksif. Tidak ada pertanyaan karena ini kita menyangkut sejarah. Jadi sedikit lagi saya sampaikan bahwa kita tetap harus berjuang untuk keluar dari stigma-stigma yang sampai hari ini masih negatif, karena walaupun tujuan masyarakat bagus, tujuan pemerintah bagus, itu masih termasuk menghambat bagi kita. Ya, seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima siang. kasih Pak Jono. Oke, Kak Eka langsung ke Pak Yasin tadi. Oke, thank you Pak Jono. Silakan Pak Yasin untuk pertanyaannya, Langsung dan ke nanti dilanjut pertanyaannya oleh ya, Pak Ibu Yasin. Betty ya. Ya. Setelah itu. Mau Kak Eka untuk menyebutkan nama dan domisili dan disabilitas apa ya? Oh, oke, maaf. Ya, silakan bisa disebutkan nama, domisili, dan jenis disabilitasnya ya. Oke, silakan Pak Yasin. Yes. Maaf Kak Eka, Kak Yasin ini tunarungu, tuli. Oh, oke. Oh, ya. Jadi mungkin bisa ditulis di chat ya. Oh ya. Oke. Ini saya Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasin dari Kota Palu. Saya Ketua Kerkating Tunarungu Provinsi Jawa Tengah. Saya mau tanya soal itu bisu tuli, bisu tuli itu apa zaman dulu zaman dulu Yunani. Apakah yang apa itu pakai bahasa isyarat zaman dulu? Karena kalau itu dulu itu apa pakai komunikasi atau tulis atau pakai bahasa isyarat. Makanya saya tanya soal melihat bagaimana komunikasi dengan yang umum. Kalau ada dewa atau dewi yang zaman dulu itu bagaimana komunikasi, pakai bahasa isyarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yasin. Kita keep dulu, nanti sekaligus akan dijawab oleh Pak Roy ya. Silakan Ibu Betty untuk pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Saya Betty, disabilitas netra dari Cirebon. Saya ingin bertanya, ketika zaman dulu, baik di era Mesopotamia ataupun zaman Yunani, itu kan disabilitas itu kan diberikan kalimat-kalimat yang keji ya itu ya. Terus bentuk ininya apa? Ataukah dibunuh seperti pembunuhan bayi-bayi, ataukah diasingkan atau gimana tuh di sana waktu zaman dulu? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Betty. Saya kembalikan ke Pak Roy untuk menjawab dua pertanyaan yang tadi, Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam buat mereka tadi bertanya. Saya untuk Pak Jono tadi betul ya, memang kita di sini harus keluar dari stigma-stigma tersebut, dan ini adalah harapan kita kalau kita sudah mempelajari sejarah ini. Lalu untuk Pak Yasin, pada zaman dulu tentu mereka juga menggunakan bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat yang dipergunakan oleh mereka tentu saja sederhana, tetapi banyak menggunakan simbolisme. Dan kosakata yang mereka kuasai praktis sangat sedikit, sangat minim sekali. Tapi ya, mereka memang menggunakan bahasa isyarat yang sederhana. Dan untuk pertanyaan Ibu Betty dari Cirebon, tidak Bu, mereka tidak dibunuh. Ya, jadi gini, disabilitas kan bisa terjadi juga bagi para prajurit misalnya. Mereka pergi berperang, pulang perang, mungkin mereka kehilangan anggota tubuh. Dan mereka tetap dianggap sebagai orang terhormat
tetapi mereka pasti bergumul begitu. Jadi orang-orang disabilitas itu tidak mengalami penganiayaan, tidak begitu. Hanya saja kalau kita orang tua dan kita memiliki bayi baru lahir dan kita lihat oh bayi kita kekurangan anggota tubuh atau buruk rupa, kemungkinan besar bayi tersebut tidak kita izinkan hidup. Begitu. Tapi tidak juga kayak dibunuh gitu sama bapaknya, tidak, tapi biasanya didiemin aja. Kita tahu bayi kalau didiamkan saja kan dalam waktu beberapa jam itu juga akhirnya juga mati juga. Ya. Kira-kira sih begitu. Sekali lagi ya, zaman dahulu memang mereka memiliki pola-pola nama-nama yang menjurus itu. Tapi gini loh, kalau kita mundur ke belakang, seumpama kita hidup di zamannya Yunani, ya memang itu adalah pola yang berkembang. Jadi kita tidak akan merasa juga terhina karena memang konsep masyarakat ya seperti begitu. Kita merasa terhina karena sekarang kita hidup di tahun 2024. Ya, jadi kita mesti pahami untuk sejarah itu netral dalam arti kata mereka melakukan segala sesuatu tindakan ini sesuai dengan pola pikir mereka, adat mereka, kebudayaan, pengetahuan mereka, keterbatasan mereka, gitu ya. Lepas dari itu buruk atau baik, ya. Jadi itu jawaban saya ke Ibu Betty, ya. Gimana teman-teman? Saya boleh lanjut ke segmen yang kedua supaya kita bisa maju lagi. Untuk tim panitia izin bisa masuk ke segmen kedua. Masih ada yang nanya. Ada yang nanya Pak, maaf tadi ada yang pertama Pak Mas Darwan ya, Pak Darwan dari pertama Oh, ya. baik, silakan. Satu lagi Pak. Silakan. Maaf, mic-nya dengung, Mbak. Wah. Mungkin bisa ke Pak Dimas dulu ya, yang ngerasain juga nih. Silakan Pak Dimas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Dimas Pak, tunanetra tinggal di Ciledug, Tangerang. Salam kenal dulu buat Pak Roy. Pak Roy ingin bertanya seperti ini, bahwa mungkin ini kan masih baru sampai zaman Yunani ya, mungkin nanti kan ke depannya kita akan masuk ke zaman kolonial dan era modern. Tapi kan di dunia ini kita tahu bahwa peradaban manusia itu kan silih berganti. Dari Mesir kuno, Mesopotamia, Cina, dan lain-lain gitu ya. Dan tiap peradaban itu, kalau misalnya saya coba tarik dari penjelasan awal Pak Roy bahwa view atau perlakuan terhadap disabilitas itu juga berbeda-beda gitu. Nah sebetulnya kalau misalnya dari pendapat Pak Roy, apa yang menyebabkan atau faktor utamanya apa yang melandasi perlakuan masyarakat di tiap peradaban itu berbeda Pak terhadap disabilitas. Sebetulnya apa yang menjadi faktor? Karena kalau misalnya kita lihat tadi di Yunani, itu yang masyarakatnya sangat mengagungkan soal etika dan logika gitu. Ternyata malah memiliki perlakuan terhadap disabilitas yang bertolak belakang gitu dengan etika dan logika seperti itu. Dan kalau misalnya ke era sekarang ini ya memang perlakuan terhadap disabilitas itu bisa dikatakan lebih baik ketimbang zaman Yunani, tetapi ya berbarengan juga dengan perlakuannya terhadap kelompok yang lain ya, yang misalnya LGBTQ dan lain-lain gitu loh. Nah, menurut Pak Roy bagaimana untuk pendapatnya Pak Roy? Terima kasih. Oke, thank you Pak Dimas buat pertanyaannya. Ya teman-teman, kita tahan dulu untuk pertanyaan berikutnya di sesi yang berikutnya ya. Setelah ini akan dijawab Pak Roy dan sekaligus Pak Roy melanjutkan materi berikutnya. Silakan Pak. Terima kasih Eka. Yes. Jadi ini pertanyaan sangat bagus ya dari Pak Dimas. Begini, yang menentukan faktor utama yang menentukan perlakuan bagi disabilitas adalah standar moral. Standar moral yang berlaku pada saat itu khusus untuk kebudayaan atau bangsa itu. Setiap bangsa budaya itu memiliki standar moral itu berbeda-beda. Hingga zaman sekarang pun juga beda. Ya, moralnya orang Jawa sama moralnya mungkin orang Batak, sama moralnya orang Australia itu pasti berbeda. Sehingga kita mesti kembali lagi bertanya, lalu apa yang menentukan standar moralnya mereka? Nah, kalau zaman dulu ya,
Standar moral itu ditentukan biasanya oleh pertama, dewa yang mereka sembah. Jadi siapa yang mereka sembah itu yang menentukan moralnya itu apa. Jadi kalau zaman dulu itu ada namanya dewa Molok, ya, dewa Molok namanya. Ini tradisi di orang Yahudi. Sorry, bukan orang Yahudi, orang suku Edom atau suku apa ya, lupa saya. Dan ini ditulis gitu. Ini ditulis oleh orang Yahudi. Jadi yang nulis orang Yahudi bahwa ada bangsa ini yang saya lupa namanya ini, bangsa ini menyembah dewa Molok. Dan dewa Molok ini standarnya adalah setiap keluarga itu harus mengorbankan bayinya. Nah, saya nggak tahu hitungannya bagaimana, apakah semua bayi atau saya tidak tahu. Tetapi bayi ini harus diserahkan kepada si dewa Molok untuk dibunuh. Dan cara dibunuhnya itu sangat kejam sekali. Jadi si dewa Molok ini dibuat dari perunggu, ya, berupa dari patung perunggu, dan patung perunggu ini dipanaskan dengan api sepanas-panasnya, dan patung perunggu ini menggambarkan si dewa Molok sedang mengulurkan tangannya. Jadi bayangkan perunggu panas, lalu bayi ini diletakkan di tangan si perunggu panas ini sampai mati. Nah, itu adalah moral yang berlaku bagi bangsa tersebut. Jadi yang menentukan adalah nomor satu, dewa yang mereka sembah, kepercayaan mereka, gitu ya. Nomor dua, yang menentukan mereka adalah filosofi mereka. Kebetulan kalau zaman-zaman dulu sebelum era dari Yunani, itu filosofi itu belum berkembang. Jadi manusia itu belum memiliki filosofi dari pemikiran sendiri. Filosofi baru mulai berkembang di era Yunani. Nah, oleh sebab itulah di era Yunani, filosofi mulai menentukan moral dari masyarakat. Jawabannya itu ya, untuk Pak Dimas, semoga bisa menjawab. Saya akan lanjutkan supaya kita tetap on time ya, untuk kita punya pemaparan di pagi hari ini. Saya akan share screen kembali. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam era selanjutnya. Jadi kalau pada saat era Yunani, teman-teman disabilitas yang paling menderita adalah mereka yang memiliki penampilan tidak sempurna, kelihatan gitu. Dari kita jalannya, tampangnya kita, cara kita berbicara, nah itu adalah mereka yang paling menderita. Karena dianggap adonatos, tidak pada standar yang seharusnya. Lalu kita sekarang akan masuk ke dalam era Romawi. Ya, era Romawi itu dimulai sekitar tahun 27 sebelum Masehi sampai sekitar 476 sesudah Masehi. Oke. Nah, era Romawi ini, orang Romawi itu sangat keras, ya. Jadi orang Romawi ini sangat suka dengan satu filosofi yang diimpor dari filosofi orang Yunani. Yang mencetuskan filosofi ini adalah Zeno namanya. Jadi Zeno ini adalah orang Yunani, tetapi dia ini mencetuskan suatu filosofi yang dikenal dengan namanya Stoik atau Stoikisme, S-T-O-I-K ya. Stoik atau Stoikisme. Nah, Stoik ini menurut Zeno, si pemikir utamanya ini, adalah suatu pemikiran logis. Artinya, memang ada alam semesta. Manusia tinggal di alam semesta. Sekeliling kita ada angin, ada matahari, bulan, bintang, dan lain-lainnya. Tetapi alam semesta ini memiliki takdir. Dan manusia itu tidak bisa melampaui takdir yang sudah ditentukan oleh alam. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah seseorang itu harus memiliki kesempurnaan rasional. Cara dia berpikir, cara dia bertindak, keunggulan moral dia
ya, dalam arti kata berbuat baik, selalu bersabar, selalu membantu orang lain yang dalam kesusahan meskipun dirinya juga kesusahan, selalu mengedepankan kebutuhan orang lain, ya ini adalah tindakan-tindakan yang baik gitu, tindakan-tindakan saleh. Nah, tindakan-tindakan ini harus diutamakan tanpa emosi. Jadi kita nggak bisa tuh, saya kesel, saya marah, saya sedang tertekan gitu, saya sedang tidak bahagia, itu tidak boleh. Jadi stoik ini atau stoikisme ini sangat penting dimiliki oleh para prajurit, para pimpinan militer, para kaisar atau jajaran kepemimpinan kekaisaran. Karena dituntut mereka ini seperti seorang robot yang diprogram untuk selalu mempraktekkan kesalehan dalam hidup tanpa diganggu-gugat oleh emosi atau kondisi sekitar. Meskipun kita sedang kesusahan, kesedihan, atau berduka, itu bukanlah alasan untuk kita mengubah standar kita punya kesalehan atau keunggulan itu. Jadi, salah satu penganut terkenal dari stoikisme ini adalah Kaisar Marcus Aurelius, ya, dia memerintah tahun 121 sampai 180 sesudah Masehi. Marcus Aurelius adalah gambaran seorang kaisar sempurna. Tidak ada kaisar sepanjang sejarah yang bisa menyamai kesempurnaan, keunggulan moral dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius memerintah dengan sebutlah dengan bijak, ya, dan dia tidak pernah mempermasalahkan hidupnya sendiri. Itu adalah Marcus Aurelius. Nah, intinya adalah dalam stoikisme ini setiap warga negara kemudian dituntut untuk memiliki kebajikan, akal budi, kedisiplinan sesuai dengan standar nilai-nilai bangsa Romawi. Mungkin ini adalah satu pedoman hidup bangsa Romawi yang membuat mereka tuh hebat. Mereka bisa menjadi penakluk-penakluk, ya, pada saat itu mereka sangat dominan. Oke. Jadi ini adalah paham stoikisme ini yang dilakukan atau dianut oleh orang Romawi. Nah, pada zaman Romawi juga, tapi sebelumnya gini, bisa dibayangkan tuh enggak? Kira-kira disabilitas apa yang paling punya masalah dengan stoikisme ini? Tentu saja disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Karena orang Romawi menitik beratkan pada mental dan intelektual dari seseorang, ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki mental yang lemah atau sulit belajar, maka kita tidak bisa ikut arus dari stoikisme ini. Dan pada zamannya Romawi ada seorang filsuf Yunani juga yang mempengaruhi orang Romawi, yaitu Hippocrates. Nah, Hippocrates ini satu-satunya filsuf Yunani yang diimport ke orang Romawi yang membuktikan atau percaya bahwa setiap manusia itu memiliki kapasitas yang berbeda loh. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini kan suara kecil dari suara besar. Jadi di orang Romawi ini berarti gini, nggak semuanya sejahat itu loh gitu ya. Tetapi ada juga sebagian dari pengaruh Yunani ke Romawi yang juga positif, yaitu Hippocrates. Hippocrates ini membawa angin segar bagi disabilitas. Dia membela disabilitas dan dia berkata bahwa enggak kok, disabilitas itu bukan karena dewa-dewa, bisa aja karena kondisi alam membuat disabilitas. Dan setiap manusia itu memang berbeda, nggak apa-apa. Itu Hippocrates. Tapi pengaruh Hippocrates ini tidak bisa mengambil alih pengaruh dari stoikisme yang sudah meluas, ya. Dan kemudian juga di era Romawi, oleh sebab itu mereka memiliki kosakata yang sangat berhubungan dengan kondisi mental. Nah, kosakata ini lalu kemudian kita bisa dapati dalam ilmu psikologi, gitu ya, di era modern. Contoh, furor atau furiosis itu adalah orang yang sementara
kehilangan pikiran, ya. Ada demensia ya, kita tahu demensia itu dari bahasa Romawi itu. Demensia itu adalah orang-orang yang nggak ingat gitu. Lalu ada di sini mente, captus, insania ya, insane, gila ya. Menti salienato ya, lalu kemudian ada banyak sekali kata-kata, saya nggak sebut satu persatu. Tapi mereka memiliki kategori-kategori ini. Jadi penderita furiosis adalah kembali lagi orang yang kehilangan pikirannya sementara waktu. Contohnya gitu ya, mereka tidak diperbolehkan menikah. Ada aturannya tuh orang Romawi. Dan tidak boleh menerima hak waris. Tidak boleh memimpin sebagai pemimpin politik atau jadi hakim, tidak boleh. Jadi di sini mereka sudah mulai ada suatu penggolongan gitu ya, penggolongan. Nah, sekali lagi untuk tadi yang bertanya juga kan, jangan langsung kita serta-merta beranggap wah kok mereka jahat sekali. Mereka tidak merasa jahat pada saat itu karena itu adalah moral yang berlaku pada saat itu. Ya. Oke, jadi kira-kira demikian. Dan kemudian pada zamannya Romawi juga mereka mulai timbul kepercayaan-kepercayaan tentang roh jahat. Jadi mereka berpikir, oh ini seorang ini mengalami disabilitas, siapa tahu juga gara-gara ada roh jahat. Ya. Lalu bagaimana dengan praktek infantisida? Wah, praktek infantisida itu diimpor dari orang Yunani ke orang Romawi. Nah, kalau ngomong jahat, inilah jahat. Ya. Jadi, orang Romawi itu memiliki hukum, namanya pater familias. Pater familias adalah salah satu bagian dari hukum yang membenarkan seorang ayah, seorang ayah atau seorang ayah memiliki hak untuk memutuskan apakah anaknya itu hidup atau mati. Ya, bahasa Latinnya lus vitae agnetis, artinya hak untuk hidup dan mati gitu ya, ditentukan oleh sang ayah. Jadi kalau saya seorang ayah, saya punya seorang anak bayi baru lahir, maka semuanya tergantung bapaknya, tergantung saya. Apakah saya memutuskan anak ini lanjut hidup atau tidak? Apapun keputusan saya, maka negara melindungi saya. Gitu. Nah ini kalau ngomong jahat ya ini mungkin salah satu kejahatannya. Hasilnya apa? Hasilnya diduga pada saat itu mortalitas bayi itu antara 20-40% loh. Jadi nggak banyak bayi yang bisa hidup terus. Dan pada saat seorang bayi itu lahir, pada saat hari kelahiran, kalau kita kan di sini ada kelahiran teman, langsung kita datang kan, kita kasih kue, bunga, ucapan, selamat dan lain-lain. Kalau zaman Romawi tidak begitu. Kalau ada hari kelahiran, kita mesti tunggu dulu sampai hari ke-10, baru kita bisa pesta. Kenapa? Karena antara hari kelahiran sampai hari ke-5 itu adalah masa inspeksi. Disitulah si bapaknya mungkin akan menginspeksi apakah bayi ini layak untuk terus hidup apa tidak. Ya. Nah, kalau sudah lolos inspeksi, maka hari ke-7 sampai hari ke-9 itu ada namanya hari pemberian nama. Pada saat itulah baru disebut namanya. Gitu. Sebelumnya belum dikasih nama. Ya, namanya dies lustricus. Ya, hari pemberian nama. Barulah pada hari ke-10, ya, hari DKT, itu mereka melakukan pesta kelahiran. Jadi sebenarnya seorang bayi itu punya 2 tanggal kelahiran jasmania dia yang pada saat dia lahir, dan juga hari kelahiran pada hari ke-10 pada saat dia resmi dianggap sebagai seorang yang layak hidup. Nah, itu adalah era Romawi ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, orang Romawi, mereka memang orang hebat. Dan mereka itu sangat menitik beratkan kepada kondisi mental. Ya. Jadi ini sangat merugikan bagi mereka memiliki kondisi mental. Dan bagaimana dengan kondisi sosial? Ya tergantung. Apakah mereka orang kaya atau mereka bekas seorang prajurit atau seorang pimpinan. Kalau mereka demikian ya mereka oke. Karena dukungan cukup bagus, tapi kalau mereka orang masyarakat lemah, ya bisa dipastikan mereka harus mengurus masalah mereka sendiri.
Ya, karena ingat ya, stoikisme. Jadi meskipun kita mengalami disabilitas dan kita sulit hidup, kita tetap dituntut gitu. Kita tetap dituntut untuk bisa mencari nafkah sendiri. Kita mesti stoik, kuat gitu ya. Tidak peduli masalah fisik kita apa. Itu adalah tuntutan dari masyarakat Romawi. Oke. Dan lainnya, disabilitas itu biasanya identik dengan para budak sih, karena orang Romawi kan punya budak banyak. Dan sayangnya ada juga suatu pemahaman begini, kan kalau orang tuan-tuan ini yang punya budak ini, mereka punya anggapan disabilitas itu menarik roh jahat gitu. Ini pandangan dari mereka-mereka para cukong-cukong nih, para orang-orang kaya. Jadi mereka pikir gini, kalau saya punya budak yang disabilitas, itu saya mesti piara. Jadi budak-budak disabilitas ini dikumpulin jadi satu, ditaruh di satu tempat, supaya roh-roh jahat itu jangan menyerang si tuannya, tetapi menyerang si budak-budaknya ini. Nah, itu adalah salah satu pemikiran juga yang tidak baik gitu ya. Tapi memang faktanya seperti demikian. Jadi itu untuk era Romawi. Oke. Nah, saya akan lanjut dulu sedikit. Mudah-mudahan saya ada waktunya. Oke, cepat saja. Kita akan masuk ke dalam abad pertengahan. Nah, kita masuk ke abad pertengahan itu kira-kira tahun 330 sampai sekitar tahun 1453. Abad pertengahan kita tidak tahu banyak tentang kondisi disabilitas karena tidak banyak tulisan-tulisan yang mencantumkan kondisi disabilitas. Tetapi masalah disabilitas yang paling banyak tertulis adalah masalah kemandulan, lepra, disabilitas mental, dan cacat anggota tubuh. Kenapa? Karena pada zaman itu peperangan itu banyak sekali. Dan salah satu praktek umum dari orang-orang yang kalah perang itu adalah mutilasi. Jadi orang-orang yang kalah perang itu dipotong tangannya, kakinya, itu sebagai taktik psikologis ya, taktik peperangan. Jadi cacat anggota tubuh itu sangat umum didapati di abad pertengahan. Dan pada zaman itu juga banyak sekali epidemi, banyak sekali wabah, ya, wabah-wabah yang berkembang yang membuat manusia itu menjadi disabilitas. Dan pada masyarakat abad pertengahan, biasanya, umumnya ya, tidak semua, mereka itu tidak merasa memiliki tanggung jawab moral. Apalagi praktek-praktek eksorsisme ini banyak meluas di zaman abad pertengahan. Pokoknya semua orang yang sedikit disabilitas pasti dia kesetanan gitu. Pasti ke sana, dikit-dikit diusir setannya. Ini praktek orang-orang di gereja gitu pada zaman itu. Ya, tapi ya tidak semuanya buruk. Tetap di abad pertengahan ini ada beberapa kontribusi yang baik. Ya, kita mesti ada keseimbangan ya. Salah satunya juga adalah ada seorang uskup, yakni uskup gereja Katolik, namanya Santo Agustin. Ya, Santo Agustin ini memberikan pengajaran kepada orang-orang bahwa enggak semua orang yang disabilitas itu karena dosa gitu. Enggak seperti begitu. Jadi jangan selalu mengaitkan suatu kondisi disabilitas dengan dosa dari seseorang, ya, dan juga jangan menganggap Tuhan itu menciptakan disabilitas. Nah, ini adalah pengajaran dari Santo Agustin. Dan pada saat itu juga dari gereja Barat, saya ngomong di bagian Barat dulu gitu ya. Di bagian Barat itu mulai didirikan asilum. Jadi asilum ini sebenarnya dibangun untuk menampung orang-orang yang terbuang, orang-orang lepra biasanya. Jadi ada nih, sudah ada kayak perhatian-perhatian tertentu. Nah, asilum pertama dibangun di Inggris ya tahun 1203 oleh seorang kaya ya namanya Hubert ya. Itu asilum pertama di dunia. Jadi ada satu tindakan nih paling tidak. Lalu kemudian dilanjutkan oleh negara Inggris membangun rumah sakit. Rumah sakit dibangun namanya Bethlehem Royal Hospital untuk melayani orang-orang yang memiliki sakit mental. Nah, lalu kemudian gereja-gereja turut serta. Jadi gereja-gereja biara-biara itu dibangun, dibuka untuk melayani orang-orang penderita lepra dan mental. Ya. Nah, bagaimana dengan praktek infantisida? Nah,
pada zaman abad pertengahan ada satu angin segar, praktek infantisida dihentikan, ya, karena kalau dari bumi belahan barat, gereja mengumumkan bahwa infantisida itu dilarang, ya. Jadi lalu bagaimana caranya? Oh, caranya begini, bagaimana kalau seseorang tetap mau membuang bayinya? Oke, gini deh. Nah, gereja membuka gedung-gedung di mana di situ ada jendela gitu ya, kayak ATM gitu modelnya. Jadi jendela ini bisa dibuka, dan kalau kita buka jendela ini, maka di situ sudah ada ranjang bayi. Jadi kalau misalnya kita mau buang bayi, jangan dibunuh. Taruh aja di tempat penampungan bayi ini yang disediakan oleh gereja-gereja. Nah, ini adalah ide dari seorang paus tahun 1198. Dia membuka fasilitas penampungan bayi. Ini adalah suatu beberapa ini ya produk zaman pertengahan yang baik. Lalu kemudian bagaimana dengan negara bagian timur? Nah, Islam berkembang pada abad ke-6, ke-7 dan seterusnya. Nah, Islam mengajarkan bahwa disabilitas itu bisa turut beribadah. Mereka mengizinkan tugas-tugas agama bagi disabilitas. Al-Quran mengakui disabilitas sebagai bagian dari keberadaan manusia. Karena pengajaran dari Islam adalah menekankan belas kasih, support gitu ya, dan memiliki nilai-nilai inklusif, dan ini tercerminkan pada satu kerajaan Ottoman. Ada kerajaan Ottoman, kerajaan Islam terbesar tahun 1500. Pada kerajaan Ottoman ini mereka sangat menerima orang-orang bisu tuli. Bahkan orang-orang bisu tuli itu banyak dipakai di kerajaan karena mereka dianggap orang-orang yang bisa dipercaya. Toh nggak bisa dengar kan. Jadi apapun ada gosip atau apa ya mereka tidak tahu. Lalu ada biografi dalam kerajaan Ottoman tentang 300 orang disabilitas yang disabilitas netra ya pada zaman itu, dan orang netra ini bisa berpartisipasi sebagai pembaca Al-Quran, sebagai filsuf, penulis, sebagai penguasa, dan mereka bahkan dipercaya memiliki indera yang lebih. Ya, bagaimana dengan disabilitas mental? Nah, di kerajaan Ottoman mereka mengalami disabilitas mental ditangani secara medis. Oke. Jadi ini adalah kira-kira gambaran kondisi di abad pertengahan. Ya, saya berhenti lagi di sini. Saya kembalikan kepada panitia untuk mereka yang mau bertanya. Silakan. Ya, Kak Eka. Ya. Oke, untuk penanya tadi masih ada Pak Darmawan ya. Bisa langsung open mic Pak Darmawan. Maaf, Kak Eka. Untuk Pak Roy ada ini begitu antusias ya untuk menanggapi. Ada dari Bapak Yasin Ali Hadu ya. Bolehkah Pak Roy minta materinya? Atau PDF mungkin ya Pak. Nanti boleh. Nanti boleh habis selesai ini mungkin saya rekap jadi satu lagi biar baik. Nanti kita bisa kirimkan ke teman-teman di sini yang perlu materinya. Silakan. Boleh. Dan yang kedua Pak Roy, ini dari Wantri. Saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Regina dari Bandung. Saya penyandang disabilitas autis. Dengan usia 21 tahun. Saya mau menambahkan terkait isu-isu disabilitas, terutama disabilitas tak terlihat seperti gangguan mental jiwa, intelek, masih dianggap sebelah mata dan persepsi lainnya. Terima kasih Pak Ron. Silakan Kak Eka. Ya, bagaimana untuk saya bisa dilanjutkan yang tadi terputus? Ya, silakan. Ya, silakan Pak, sekaligus pertanyaannya. Ya, jadi gini, saya ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama sebenarnya pada Pak Joni Limbing, tapi nggak apa-apa nanti dijawab nanti nggak apa-apa. Ya, itu yang cukup menurut saya menarik. Dulu itu kan Pak Joni itu kan ada di Bandung. Setelah selesai SMA atau SMK, itu kan ada penawaran kuliah ya di Bandung. Tapi kenapa kok yang menjadi saya penasaran kenapa kok justru dia tidak mau di Unpad tapi malah pilih di Surabaya. Nah, ini ada apakah gerangan? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang pertama tadi ya materi pertama mengenai tentang di Yunani itu kan ada
klasifikasi disabilitas. Nah, untuk tunanetra sendiri kan dari sisi mental dia bagus, dari sisi apa namanya itu wajah ataupun penampilan oke, hanya dia sekedar tidak bisa melihat. Nah, dalam kondisi seperti itu termasuk kategori disabilitas apa itu yang Yunani tadi gitu. Hanya itu saja sih barangkali cukup simpel. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Pak Roy gimana, mau dijawab dulu atau sekalian pertanyaan selanjutnya? Saya jawab dulu tadi untuk Wantri ya. Ya, untuk tadi pertanyaannya disabilitas bergangguan mental. Ya, mereka-mereka yang memiliki gangguan mental itu kalau di zaman Romawi kan memang paling menderita. Jadi orang-orang yang mengalami masalah mental atau intelektual ini pasti diasingkan, dalam arti kata mereka tidak bisa ikut serta hidup bermasyarakat. Nah, apa praktek-praktek yang dilakukan? Terus terang kami tidak tahu karena tidak tertulis, kita tidak dapat. Seperti saya katakan ya, untuk kita mengangkat isu disabilitas secara sejarah, itu secara tidak langsung kita tidak bisa dapatkan praktek-praktek apa saja yang dilakukan melawan ya atau kepada orang-orang yang mengalami disabilitas mental. Tapi saya sangat setuju ya, memang disabilitas mental ini di zaman sekarang ini harusnya sudah tidak ada diskriminasi lagi. Untuk tadi Pak Darwan, pertanyaan yang pada saya tentang klasifikasi disabilitas mata, karena pada zaman tersebut, zaman Yunani, kondisi mata tidak menjadi bagian yang mereka anggap penting. Mereka cuma berkata, oh mereka buta ya sudah, titik begitu. Tetapi kalau di era Romawi itu sudah ada kemajuan medis. Percaya atau tidak percaya, di era Romawi itu mereka sudah mempraktekkan operasi katarak. Operasi katarak di era Romawi, bisa bayangkan. Jadi mereka menggunakan teknik-teknik yang aneh gitu. Mereka menggunakan apalah, saya lupa ya, mungkin cairan apa gitu untuk menahan bakteri-bakterinya, dan mereka memotong dengan pisau bagaimana saya nggak ngerti. Tapi mereka sudah melakukan operasi katarak di era Romawi. Dan apakah sukses apa tidak, kami tidak tahu. Gitu, kami tidak tahu. Tapi intinya mungkin di era Romawi mungkin sudah ada klasifikasi tentang kebutaan. Tapi saya belum mendapatkan tepatnya seperti apa. Gitu, Eka. Oke, thank you Pak Roy. Nah, kita buka sesi untuk 2 penanya terakhir ini ya, yang angkat tangan di sesi tanya jawab yang kedua. Tenang teman-teman, kita masih ada 30 sesi ya Pak Roy ya? Enggak ya, 3 sesi ya Pak Roy ya. Ya, jadi sabar teman-teman. Untuk yang pertama ini ada Eka Christian. Oke, pertanyaan sudah ada di chat Pak Roy, dan kemudian yang kedua ini dari tadi juga sudah raise hand, ada The Killer Mind ya. Bisa open mic, silakan. Silakan. The Killer Mind. Belum ya? Oke, jadi pertanyaan langsung di ini teman-teman saya Pak Roy, sama-sama di Surabaya. Namanya sama, cuma beda nasib aja. Jadi rupanya nama Eka ini sangat populer ya? Ya kebetulannya aja sih Pak. Ya. Halo Pak. Oh, itu siapa itu? Ini The Killer Mind YT. Oh, oke, silakan. Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya tadi sih sebenarnya yang pertama saya udah angkat tangan, saya mau tanya tentang mata. Oh ya, mungkin nama Ibu, nama domisili dengan dan jenis disabilitas ya. Oh, nama saya Rukmini, tinggal di Jonggol, disabilitas netra. Oke. Pertanyaannya Ibu. Tentang mata pencaharian disabilitas waktu itu yang bisa menghidupi mereka atau yang bisa menghidupi mereka apa ya gitu. Saya mau nanya. Oke, terima kasih Bu. Oke Pak Roy, silakan pertanyaannya yang di chat juga sekaligus melanjutkan materi ya Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk Eka itu ada pertanyaan korelasi stoikisme dan praktek infantisida yang masih berlangsung. Nah, untuk infantisida itu memang masih berlangsung secara tidak langsung, tapi itu saya kebetulan akan bahas nih sesi yang ketiga. Jadi saya belum jawab dulu ya pertanyaan dari Eka. Saya akan bahas di sesi yang selanjutnya. Tetapi stoikisme apakah masih berlangsung sampai sekarang? Masih. Ya, masih sekali.
coba kalau kita dengarkan praktek pengajaran-pengajaran ya, motivator-motivator yang menganggap bahwa pikiran kita itu akan mempengaruhi masa depan kita, misalnya begitu. Itu adalah bagian dari stoikisme. Stoikisme mengajar supaya kita berpikir fokus kepada satu titik saja, seolah-olah mengangkat kemanusiaan kita. Kita manusia kan tidak bisa dipisahkan dari emosi, perasaan gitu ya. Tapi stoikisme ini seolah-olah menepis semuanya itu dan memusatkan hanya kepada cara kita berpikir dan bertindak, ya seperti gitu. Oke, tapi untuk yang Eka, pertanyaan nanti akan terjawabkan di sesi yang ketiga. Untuk Ibu Rukmini, mata pencaharian, ya inilah, kalau disabilitas dalam era purba itu umumnya keluarga ya yang membantu dan komunitas. Jadi saya rasa pada zaman itu tergantung komunitas. Kalau komunitas mereka mungkin antara tetangga mereka itu baik, ya mereka dibantu. Tapi kalau misalnya mereka tinggal seorang diri, ya pasti mereka akan mengalami kesulitan. Saya pikir mungkin dalam konsep modern hampir sama, ya. Seperti begitu, Ibu Rukmini, mudah-mudahan terjawab. Saya akan masuk ke sesi yang terakhir, sesi ketiga, ya supaya kita on time. Oke, saya akan coba share screen lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam era abad 15 sampai zaman sekarang. Nah ini cepat saja saya akan jelaskan, lalu kita bisa ambil satu kesimpulan. Sesudah era abad pertengahan, itu kita masuk ke dalam abad Renaissance. Abad Renaissance itu adalah di mana art, ya orang berpikir itu kayak ada kebebasan. Tetapi sayangnya di zaman Renaissance ini kondisi disabilitas tidak diangkat sama sekali. Jadi kita tidak dapatkan apa-apa di era abad Renaissance itu. Tapi selanjutnya kita masuk ke dalam era revolusi industri. Ini adalah pertama kali umat manusia mulai melakukan industri skala besar, baja, industri batu bara, industri nanti kemudian menjadi kayak buat mobil dan lain-lain, tapi ini kita ngomong industri skala besar gitu loh. Jadi di situ kereta api contohnya, kereta api, mesin uap, ya. Ini adalah industri yang sangat padat karya. Banyak sekali pekerja-pekerja yang dimanfaatkan. Bayangkan kalau kita pasang rel kereta api aja itu berapa banyak ya orang yang harus ikut serta, dan kalau pabrik baja dan semuanya kan pakai kekuatan otot manusia. Yang terjadi dalam revolusi industri adalah banyaknya kecelakaan industri. Dan jangan pikir pada zaman itu kita ada BPJS. Jadi kalau misalnya kita bekerja di industri dan kita kebetulan mengalami kecelakaan, ya sudah, itu sudah nasib. Selesai sudah. Nggak akan dibayar ganti rugi, pokoknya kita pulang ke rumah, kita menjadi disabilitas seumur hidup tanpa bantuan apa-apa. Jadi ini adalah kondisi yang sangat menyulitkan ya. Lalu kemudian di abad ke-19 awal, nah ini ada satu yang menjawab pertanyaan Eka. Itu ada seorang yang namanya Francis Galton. Ya. Pemikiran Francis Galton ini kemudian dipakai oleh Charles Darwin kemudian ya. Tetapi Francis Galton ini membuat suatu pemikiran baru yang namanya eugenics. Eugenics, diejanya EUGENICS. Eugenics. Kenapa dia berpikir eugenics? Karena dia melihat pada saat itu di negara Inggris banyak sekali orang-orang sakit, orang miskin, orang minta-minta di jalanan. Dan dia berpikir ini seharusnya tidak ada, dia bilang. Dan pemikiran dia itu bukan secara sosial, bukan lalu membawa dia itu, oh saya harus membantu orang-orang sakit ini, tidak. Tetapi dia berkata gini, lebih baik untuk selanjutnya manusia itu dikhususkan yang berkembang biak adalah manusia yang sehat, yang pintar aja. Mereka-mereka yang bodoh dan disabilitas jangan diizinkan berkembang biak.
Nah, itu adalah pemikiran eugenics. Oke, hasilnya apa? Nah, eugenics ini, kalau bicara tentang eugenics gitu ya, seringkali saya tarik nafas dulu. Eugenics ini sampai dengan zaman sekarang masih dilakukan. Ini adalah sebenarnya kepanjangan dari praktek infantisida. Jadi zaman sekarang ini, kita tahu kan ada teknologi genetik. Nah, misalnya seorang ibu mengandung, ya, seseorang wanita mengandung, dan usia kandungannya baru berapa bulan gitu ya. Nah, dia akan datang ke sebuah laboratorium. Di laboratorium itu akan dikeluarkan DNA dari si bayi ini. Begitu dikeluarkan DNA-nya dan terbukti bahwa bayi ini memiliki DNA karakteristik penyakit mental, penyakit saraf, penyakit autisme, dan lain-lain, itu lalu bayi ini diaborsi. Sama kan seperti infantisida, bedanya kalau infantisida zaman dulu kan mereka mesti lahirin dulu, dilihat. Tapi sekarang nggak perlu lahir dulu, dengan teknologi kita bisa membaca anak kita seperti apa, ya, dengan DNA. Nah, ini adalah praktek-praktek infantisida, ya, yang sebenarnya berlaku sampai sekarang. Lalu kemudian saya terusin lagi. Lalu apa yang terjadi di abad ke-19 dan 20 ini? Tadi kan si Francis Galton komplain, banyak orang gila, banyak orang penyakit masyarakat gitu ada di jalanan. Memang pada zaman abad ke-19 20 itu kebanyakan disabilitas itu adalah mereka yang mengalami penyakit mental. Nah, saya juga kurang paham kenapa ada peningkatan orang penyakit mental ini. Jadi pada akhirnya di abad ke-19 dan 20 mereka ini diinstitusionalisasikan. Jadi dibangun lebih banyak lagi asilum-asilum yang menampung orang-orang yang sakit mental. Dan kondisi mereka ini sangat, mengenaskan sekali. Jadi mereka dimasukkan ke dalam satu gedung, mereka telanjang kayak, mereka mau buang air kayak, mereka mau apa, didiemin aja di situ. Seolah-olah mereka dimasukkan dalam satu karantina yang tidak manusiawi. Itu yang terjadi di abad 19 dan 20. Lalu kita maju ke abad ke-20, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi? Lebih banyak lagi prajurit-prajurit yang disabilitas pulang perang. Ya. Nah, ini semuanya terjadi gitu. Nah, apa yang dilakukan manusia itu untuk disabilitas itu baru diangkat di pertengahan abad ke-20, kira-kira tahun 1970, ya. Itu baru mulai diangkat. Kenapa? Itu adalah zamannya hak asasi manusia diangkat. Jadi pada zaman itulah mulai ada PBB ya, mencanangkan CRPD, Conventions on Rights for Persons with Disabilities. Ditandatangani tahun 2006, lalu kemudian masuk ke Indonesia tahun 2016 sebagai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lalu kemudian kita ada Disability Studies. Disability Studies zaman sekarang karena dipicu oleh undang-undang tersebut, maka ada sekarang program studi di universitas-universitas yang mempelajari tentang disabilitas dan mencari solusinya. Ya, jadi ini adalah era yang tepat sekarang kalau misalnya kita mau maju untuk berperang bagi hak-hak penyandang disabilitas, karena momentumnya sudah tersedia sekarang. Nah, sekarang kita ambil satu sedikit kesimpulan, ya. Jadi kita bisa pahami sepanjang sejarah disabilitas itu sudah ada. Perlakuan bagi disabilitas itu bervariasi, tergantung dari standar moral. Lalu kemudian kita lihat sepanjang abad dari sudah hampir 5.000 tahun ini belum ada solusi yang sempurna untuk disabilitas. Namun demikian, sekarang adalah waktu yang tepat. Makanya kalau kita mau berjuang, sekarang adalah waktunya. Karena kita ada perlindungan dari undang-undang. Kita ada dukungan dari program studi Disability Studies. Dan sekarang kalau kita ke universitas-universitas ternama, ya di Indonesia belum ada ya maaf, tapi di luar negeri itu sudah ada. Oh, saya mau ambil S1 di Disability Studies. Di situ kita pelajari tentang dampak disabilitas kepada sosial, ekonomi, hukum, bahkan sampai ke arsitektur pun juga kita bisa dapatkan. Ya,
etika, dan seterusnya. Jadi ini adalah waktu yang tepat sekarang. Tetapi saya mau tawarkan satu lagi tambahan, ya ini terakhir dari saya, untuk bagaimana solusinya ini. Supaya kita sekarang bisa masuk ke dalam inklusivitas yang sebenarnya. Karena intisari dari inklusivitas itu adalah pembauran, tidak adanya perbedaan. Nah, disinilah yang saya pikir, ini pemikiran dari saya ya, pemikiran dari saya adalah selama saya melakukan penelitian ini selama bertahun-tahun, menurut saya konsep-konsep disabilitas yang berkembang sekarang ini sudah bagus, sudah positif arahnya. Tetapi kita belum mendapatkan dobrakan yang tepat, terobosannya gitu. Istilahnya kita tahu Undang-Undang tahun 2016 itu sudah ditandatangani 8 tahun yang lalu. Tetapi sekarang kita belum bisa menikmati faedahnya sepenuhnya. Ada sudah faedahnya beberapa gitu ya, tapi belum sepenuhnya. Nah, satu-satunya cara kalau misalnya kita mau mengembangkan kembali tentang inklusivitas ini, mendapatkan terobosan maksudnya, adalah mengajarkan kembali kepada umat manusia. Pengajaran-pengajaran ini lebih penting sepertinya. Pertama, jangan kaitkan disabilitas langsung dengan dosa. Memang ini ada ajaran-ajaran dari beberapa kepercayaan, memang demikian. Tetapi saya yakin kalau kita tekuni lagi pengajaran demikian, pasti di situ ada beberapa poin yang berkata memang nggak semuanya. Kalau semua manusia disabilitas itu sama dengan dosa, maka mereka selalu akan dicibir. Nah, menurut penelitian, 50% lebih dari semua manusia di bumi ini pasti mengalami disabilitas, entah jangka pendek atau jangka panjang. Jadi manusia itu mesti memahami bahwa diri mereka semuanya ini berpotensi untuk mengalami disabilitas. Jadi janganlah seperti begitu gitu. Janganlah kita memberikan kecenderungan dosa kepada kondisi disabilitas. Ya. Lalu kemudian kita tarik lagi satu langkah ke depan. Bahwa semua manusia itu sebenarnya disabilitas. Kalau kita bisa membuat pemahaman ini kepada semua masyarakat dari pimpinan, jajaran pimpinan sampai ke jajaran paling bawahnya. Bahwa semua dari kita itu di kapal yang sama loh. Jangan bilang bahwa saya normal. Tidak ada definisi normal buat manusia manapun juga. Coba aja, coba kita bikin list. Apa menurut Anda normal itu? Bisa normal itu bisa melihat, bisa merasa, bisa panca indera bagus, bisa berjalan, bisa berlari. Coba dibuat list itu. Saya yakin tidak ada manusia yang bisa memuaskan klasifikasi itu. Jadi kita mesti masuk ke dalam kesetaraan disabilitas bukan dengan mempertahankan dua kubu, yaitu kubu disabilitas dan kubu non-disabilitas. Tetapi kita semua mesti masuk ke dalam satu kubu yang sama, yaitu kubu disabilitas. Ya, seorang yang paling hebat sekalipun, seorang mungkin binaragawan yang tubuhnya paling kekar sekalipun, itu kalau ada satu syarafnya aja di saraf tulang belakangnya kejepit, tetap aja dia akan terkapar di ranjang untuk waktu yang cukup lama. Ya, seorang yang paling hebat pemikir, orang yang paling pintar sekalipun, satu hari akan mengalami ketuaan dan dia mulai mengalami kemunduran dalam daya ingat. Seorang pelari yang paling hebat sekalipun, suatu hari lututnya akan aus dan dia harus perlahan-lahan berjalan. Ini adalah konsep berbaur dengan pendekatan yang menurut saya lebih tepat. Ya, jadi akhir kata, semoga apa yang saya paparkan di hari ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang mendengarkan hari ini. Konsep disabilitas itu sangat panjang dan lebar. Kita itu baru mengulas keraknya doang ya, hanya bagian atasnya doang. Kita belum masuk ke dalam-dalamnya tentang perlakuan secara dari pemerintah, pola-pola lagi, bagaimana ajaran turun-temurun itu mempengaruhi disabilitas, dan juga bagaimana wabah dan lain-lain juga mengakibat disabilitas ini bisa lebih buruk dan lain-lain.
Tapi saya pikir untuk hari ini kita cukup berhenti di situ. Semoga sudah bisa membawa apa ya, suatu perluasan ya, wawasan buat semua teman-teman di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Eka Sapta. Silakan. Oke, thank you Pak Roy. Kita buka sesi tanya jawab yang terakhir ya teman-teman. Panitia bisa berapa orang panitia untuk penanya terakhir ini? Dengan waktunya 1, 2? 2 orang Mungkin boleh 2 ya? orang kali ya Kak Eka. Oke, 2 orang ya Kak ya. Oke, kita buka untuk 2 orang penanya terakhir ya. Shares. Bisa raise hand terlebih dahulu. Oh, ada berapa ini? Oke. Boleh silakan open mic-nya Pak Syamsul ya. Oke. Selamat siang Pak Roy, selamat siang panitia. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran Pak, bisa perkenalan ya Pak ya? Nama, Nama domisili, saya, dan jenis disabilitas. Nama saya Samsul Bahri, saya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Saya disabilitas netra. Sebelumnya terima kasih Pak Roy atas pemaparannya. Bisa kita pahami bahwa disabilitas dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan ya, baik positif maupun negatif. Nah, menyikapi solusi yang tadi Pak Roy sampaikan, sangat luar biasa ya Pak Roy. Cuman di sini saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa disability awareness itu penting, baik untuk yang non-disabilitas maupun penyandang disabilitas sendiri. Nah, tapi saya punya pemikiran bahwa pemerintah harus hadir Pak, karena seperti yang Pak Roy sampaikan tadi, ada Marcus Aurelius, itu kan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kuasa ya, untuk bisa merubah. Nah, kalau mengandalkan hanya pergerakan dari kita seperti apa yang terjadi selama ini, termasuk yang kita alami di negara kita, hanya berdasar pada undang-undang sosial. Nah, saya berpikiran atau berpendapat bahwa frasa disabilitas ini sudah sewajarnya atau sudah sepatutnya masuk dalam undang-undang dasar, terutama dalam pasal 33 ya. Jadi bukan hanya fakir miskin dan orang terlantar yang dipelihara oleh negara. Frasa disabilitas harus ditambahkan di sana, Pak. Dan itu memerlukan perjuangan ya, tentu saja dalam bidang politik dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain, bila itu terjadi, para penyandang disabilitas pun harus mempersiapkan keadaannya sendiri. Jadi jangan sampai ketika yang non-disabilitas sudah berpikir tentang disabilitas, kita masih terpuruk dalam keadaan yang berputar-putar di situ-situ aja. Nah, mungkin itu aja ya Pak, dari saya sebagai usul dan saran. Mungkin mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang sedang mendengarkan, bisa sama-sama kita inisiasi, kita mulai di kelompok-kelompok kecil mungkin, yang memang punya tujuan utamanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negara sudah harus memberikan semacam legitimasi berupa memasukkan frasa disabilitas itu ke dalam undang-undang dasar. Mungkin prosesnya panjang, tapi seperti yang Pak Roy bilang tadi, ini saat yang tepat untuk memulai semuanya. Semoga kita bisa semua lebih baik dan ke depannya awareness itu bisa terwujud di Indonesia. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam Pak. Ya, penanya terakhir silakan teman saya ini ya, Eka Christian. Kita namanya sama tapi nasibnya beda ya Bro ya. Ya, oke silakan Bro. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya masih bertanya tentang tadi Pak Roy tentang stoikisme dan juga infantisida dan juga kepada eugenik tadi. Nah, stoikisme ini kan lebih kepada hal-hal yang positif ya. Kita harus bisa mengendalikan diri, tetap tetap menjadi positif di tengah situasi dan kondisi apapun. Nah, sedangkan infantisida dan juga eugenik ini kan jelas negatif ya. Nah, itu bagaimana kok dalam satu waktu dua paham ini kok tetap bisa terjadi gitu loh Pak. Maksud saya itu begitu. Jadi korelasinya bagaimana dua paham ini yang kontradiktif ini kok tetap bisa berlangsung.
Soalnya kan duanya ini kan kontradiktif gitu loh. Nah itu sih Pak, yang mau saya tanyakan itu sih tadi. Gitu, terima kasih. Oke, thank you bro pertanyaannya ya. Silakan Pak Roy, sekaligus mungkin pertanyaan terakhir ada di chat, bungkus kalian lah Pak Roy ya. Oke, kita bungkus. Tenang nih teman-teman. Oke, jadi untuk ini saya mundur. Oke, dari Eka Christian dulu ya. Jadi ini tadi kontradiksi antara stoikisme dan infantisida. Saya pikir memang di sini sulit untuk kita tarik kayak satu korelasinya gitu ya. Tapi intinya pasti ada satu pemikiran-pemikiran. Karena stoikisme ini kan istilahnya apa ya? Kalau kita ngomong macho gitu ya, bahasa sederhananya. Kalau stoik itu harus macho. Nah, orang macho itu kan pasti penampilannya juga harus macho. Nah, dengan demikian makanya seorang ayah yang macho, dia punya anak, dia pasti punya pemikiran, ini bayi saya ini kok meskipun bayi kok kelihatannya tidak macho gitu. Jadi terjadilah infantisida ini. Sayangnya memang ini semua ada di benak mereka. Mereka mengait-ngaitkan kemampuan berpikir juga dengan penampilan fisik dari seorang bayi. Ya, jadi ini adalah pola pikir tentu saja pada zaman itu kan mereka dalam keterbatasan ya pola pikir Romawi di abad sekian. Ya, jadi kita mau gimana, ini sejarah sudah terjadi ya, kita mau kesel atau kita mau marah juga tidak bisa. Tapi mungkin seperti itu untuk Eka Christian. Saya mundur ke belakang untuk tadi Pak Samsul. Ya, saya sih sebenarnya setuju ya kalau kita masuk ke Undang-Undang Dasar, bahkan ini harus diangkat lebih tinggi lagi, mungkin kepres lah dan lain-lain gitu. Tetapi segini loh masalahnya. Dalam pengalaman kami yang sudah lama sekali berjuang gitu ya dalam disabilitas ini, tahu nggak? Yang mengambil keputusan itulah pada akhirnya yang paling penting. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang pemerintah harus begini begitu, tentu saya tidak yakin kalau toh ini sudah masuk ke UUD 45, pemerintah juga akan bertindak. Ya, contoh Undang-Undang 8 2016 itu undang-undang perdanya di Kota Jakarta sampai sekarang belum keluar yang berhubungan dengan hak-hak disabilitas dalam beribadah. Itu belum keluar di Jakarta, di kota lain sudah keluar. Loh, lucu kan, malah Jakarta belum keluar. Jadi intinya ini mesti kembali kepada orang-orang di tajuk kepemimpinan. Makanya saya selalu mengarah kepada manusianya. Lebih baik kita mengarah kepada manusianya, ajar kepada manusianya bahwa kamu itu tidak sehebat yang kamu pikir. Kamu juga disabilitas. Jadi kalau kamu melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 ini, itu untuk kepentingan kamu juga. Kira-kira begitu Pak Samsul ya. Jadi saya jawabnya dengan sederhana saja. Lalu kemudian pertanyaan yang satu lagi di chat dari Yasin, saya mau tanya tentang inklusi. Muncul kata inklusi sejak kapan? Apakah sejak era Mesopotamia? Tidak, itu tidak muncul. Jadi kata inklusi ini baru muncul pada saat masuk ke dalam PBB. Jadi CRPD itu Conventions on Rights for Persons with Disabilities itu baru muncul inklusi. Karena konsep inklusif ini masih relatif modern, masih baru sekali. Ya, zaman dulu itu inklusif ini tidak pernah terpikirkan. Ya, itu jawaban dari saya. Kembali ke Eka, silakan Eka. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan ya. Oke. Terima kasih Pak Roy. Yes, thank you. Disisir pertanyaannya, dan Pak Roy terakhir bisa pilih satu penanya beruntung ya untuk dapat hadiah, dan nanti kami persilakan Pak Roy juga untuk memberikan closing statement-nya. Nah teman-teman, setelah ini jangan leave dulu ya dari Google Meet karena kita akan dokumentasi, dan setelah itu sesi terakhir ada kuis. Ada kuis di mana yang bisa menjawab pertanyaan saya juga akan dapat hadiah. Gitu. Jadi oke, ya silakan Pak Roy bisa pilih penanya yang beruntung ya, dan closing statement. Saya tidak cap-cip-cup, cuman saya lihat di sini sekarang ini tanggal 6, jadi saya ambil penanya ke-6 aja sesuai dengan tanggal bagaimana. Ini namanya Pak Darwan ya tadi yang menanyakan tentang Bro Joni dan klasifikasi disabilitas dan netra. Jadi itu pertanyaan orang ke-6 dan hari ini tanggal 6. Lah, tidak ada kebetulan kan? Berarti tadi Pak Darwan atau Darwin ya? Saya mungkin salah catat di sini. Ya, Darwan ya, Darwan.
Ya, itu adalah pemenangnya. Selamat untuk Pak Darwan. Oke, teman-teman, jadi lain kali kalau webinar selanjutnya pastikan penanya sesuai dengan tanggal ya, kalau mau dapat hadiah. Oke, ya silakan Pak Roy untuk closing statement-nya. Sebentar dulu, sebelum closing statement saya mau ada ini dulu, koreksi dulu sedikit. Ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 itu tahun 2016 itu sebelumnya pernah ada loh di Indonesia, yaitu undang-undang, saya lupa nomor berapa, itu undang-undang penyandang cacat tahun 2000 tahun 9 sekian kalau tidak salah, era Pak Soeharto. Itu aja penambahan saya, terima kasih. Oke, thank you Pak. Ya, silakan Pak Roy. Pak Roy, closing statement saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Dawan ya. Oh, oke, silakan. Saya dulu tidak lanjut di Unpad karena saya ingin pulang kampung Pak. Jadi singkat saja jawaban saya, karena saya tidak senang tinggal di asrama, namanya juga masih bujang, jadi saya ingin tinggal di rumah. Itu aja, terima kasih. Oke, thank you Pak Joni. Ya, kami persilakan Pak Roy untuk closing statement-nya Pak. Ya, penutup saya buat semua teman-teman di sini, yuk kita sama-sama lanjutkan. Kita jangan menengok ke belakang, karena kita tahu di belakang kita itu banyak sekali gejolak-gejolak yang sudah terjadi. Secara sejarah itu aneh-aneh terjadi, yang bagus juga terjadi, dan kita tentu saja ambil yang bagus dan kita ambil panutan itu. Dan kita coba pergunakan ke masa kini, ya. Kalau di zamannya Ottoman dulu, yang kayak saya jelaskan barusan, itu karena penguasanya itu sangat ramah dengan disabilitas. Jadi kita bisa tahu bahwa zaman sekarang ini yang kita perlu lakukan adalah pendekatan, ya. Pendekatannya memang selalu secara persuasif, ya. Pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat atau kepada pemerintahan yang secara paksa, menurut pengalaman saya, meskipun itu membuahkan hasil, tetapi tidak jangka panjang. Tapi kalau kita bisa menarik mereka pelan-pelan, dan mereka juga paham, mereka juga butuh ini, karena satu hari mereka pun juga bukannya mendoakan gitu ya, mereka pun juga bisa menjadi disabilitas, maka semoga gitu ya, mereka juga mau turut serta dan membantu kita sama-sama teman-teman disabilitas di sini, menuangkan kerja keras mereka, dan mempraktikkan undang-undang, menerapkannya tuh ya dengan baik. Dan semuanya membutuhkan apa tahu nggak? Persatuan. Jadi kita mesti ada dalam satu kesatuan untuk sama-sama menggugah teman-teman kita di luar sana secara persuasif. Kalau kitanya terpecah-pecah, itu sulit. Makanya saya lihat di sini, kita di sini ada perkumpulan A, B, C, ada yayasan D, E, F, G, H, I, J, wah banyak sekali. Tetapi seolah-olah masing-masing itu berperang dalam medan perangnya masing-masing. Ya, jadi mari kita mulai adakan satu persatuan dan kita melakukannya ini dengan persuasif. Demikian dari saya, Eka, terima kasih. Thank you so much Pak Roy buat materinya, pemaparannya sungguh luar biasa dan membuat kita ini semakin aware ya. Bukan cuma untuk sekitar kita, buat diri kita sendiri juga teman sebagai disabilitas ya. Oke, teman-teman, untuk sebelum kuis kita mau dokumentasi dulu ya, teman-teman. Jadi semua bisa open kameranya, bisa buka kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi sebentar. Saya yakin setiap gadget kita sudah ada kameranya kan ya, teman-teman. Jadi sudah bisa buka kameranya dan dibantu untuk panitia ya untuk dokumentasi. Silakan panitia. Siapa yang akan ngambil dokumentasi? Iya, sedang disiapkan mungkin. Sebentar. Semuanya open kamera ya. Kasih senyum yang termanis. Oke. Tetap stay ya teman-teman setelah dokumentasi karena masih ada kuis. Jadi ada hadiahnya. Katanya sih kulkas 3 pintu sih depan belakang nih. Nggak tahu ya. Benar. Amin. Udah semua di capture ya. Jadi silakan lanjut dengan kuisnya. Oke, terima kasih Bu. Oke, mantap. Nggak ada itu Bu, saya tadi belum sempat bergaya tadi ya capture ya. Nggak apa-apa deh. Oh, mau diulang lagi? Oh nggak usah Bu, nggak apa-apa. Bercanda Ibu. Iya. nih. Oke. Oke, thank you Susan. Ya, untuk kuis saya akan berikan ke Kak Wiwi. Jadi disiapkan jawaban terbaiknya ya teman-teman. Oke, silakan Kak Wiwi. Terima kasih Kak Eka. Untuk teman-teman, tolong turunkan tangan dulu ya.
ini masih ada Kak Samsul ya, tolong turunkan. Ya, untuk kuis ada tata caranya ya, yaitu yang pertama, peserta baru boleh mengangkat tangan setelah moderator selesai membacakan pertanyaan kuis. Jadi mengangkat tangan setelah kuis dibacakan. Yang kedua, yang boleh menjawab adalah peserta yang pertama kali mengangkat tangan atau yang ditunjuk ya. Dan untuk selanjutnya, yang ketiga, sebelum menjawab pertanyaan kuis, peserta yang ditunjuk harus menyebutkan dahulu nama, tempat, domisili, dan jenis disabilitas. Dan yang keempat, jika jawaban dari peserta kuis pertama salah, maka akan diberikan pertanyaan baru. Dan sebelum moderator membacakan pertanyaan, berikutnya peserta kuis tidak diperbolehkan lebih dahulu mengangkat tangan. Jadi tunggu sampai moderator membacakan. Dan untuk selanjutnya,